whiteboard saya udah kelihatan ya? Kelihatan. Kelihatan, Bu. Nah, pada kesempatan ini kita akan membahas tentang bagaimana membuat sebuah review. Kalau tulisan saya jelek dimaklumin ya, saya nulis di layar agak susah. Nah, review ini berkaitan dengan materi pengembangan organisasi. Kemarin kan sudah menentukan ya topik-topik yang akan dibahas. Nah, topik-topik yang akan dibahas itu nanti dikaitkan sama materi ini. Nanti saya berikan deh poin-poin dari materinya apa aja. Di sini yang paling penting ketika kalian membuat sebuah review dan analisa itu harusnya berkaitan dengan pentingnya. Kenapa penting gitu ya? Pentingnya, berarti pentingnya ini kenapa sih harus dibahas gitu loh. Jadi harus ada sesuatu yang menarik. Menariknya tuh apa ya? Seenggaknya ada fenomena, ada masalah gitu loh. Kalau yang saya perhatikan tadi dari diskusi ya, hasil diskusi dari tim kelompok 1 belum ke arah sana gitu loh. Kalian hanya menulis atau menyalin dari penjelasan artikel. Nah, di artikel itu, kalau artikel yang baik itu sebenarnya dia sudah menampilkan urgensi daripada penelitian mereka. Nah, dari urgensi penelitian itu bisa menjadi sesuatu yang kita bahas dalam analisanya gitu loh. Jadi, sesuatu yang menarik di artikel itu apa? Kemudian nanti kita tambahkan lagi dengan isu-isu yang terbaru saat ini. Nah, isu-isu terbaru saat ini tuh dapatnya dari mana ya? Kamu browsing dong. Kayak info-info, biasanya kayak di Glean tuh ya. Jadi kayak di portal-portal HR itu kan banyak menyediakan info-info. Nah, carilah materi-materi yang berkaitan dengan topik kuliah kita. Judul kuliah kita saat ini kan terkait dengan pengembangan organisasi. Apa materi yang terkait gitu. Jadi nggak ngasal gitu loh judulnya. Ada yang mau ditanyakan sampai sejauh ini? Di sini pengembangan karyawan sangat diperlukan untuk meningkatkan kemampuan karyawan. Pengembangan karyawan pada suatu perusahaan sangatlah dibutuhkan guna meningkatkan keterampilan karyawan. Setelah karyawan dikembangkan, perusahaan akan menilai apakah setelah dikembangkan karyawan yang bersangkutan akan mengalami peningkatan dalam menyelesaikan pekerjaannya. Pengembangan karyawan sangat penting bagi masing-masing individu karyawan karena pengembangan karyawan mempengaruhi prestasi kerja. Manfaat pemberian pengembangan kepada karyawan secara langsung dapat memberikan motivasi kepada karyawan dan menyelesaikan tugasnya. Sebuah perusahaan cukup. yang Sebentar, memiliki... Mas Yusuf, saya potong. Tadi dikatakan di situ, manfaat dari adanya pengembangan organisasi adalah dapat meningkatkan motivasi dari karyawan. Nah, dari situ sebenarnya kamu bisa menemukan sebuah ini loh, hubungan bahwasanya motivasi itu dapat dipengaruhi oleh si pengembangan ini tadi, atau dengan adanya pengembangan organisasi ini dapat mempengaruhi si motivasi karyawan gitu. Jadi berkaitan dengan pengembangan organisasi ini boleh menjadi X, boleh menjadi Y, tergantung temuan yang kamu temukan dari artikel. Yang penting ada pembahasan terkait pengembangan organisasi ataupun pengembangan karyawan. Paham sampai sini? Baik, Bu. Kelompok lain paham nggak? Jadi intinya ada sebuah temuan yang menyatakan bahwasanya pengembangan organisasi ataupun pengembangan karyawan ini bisa mempengaruhi variabel lain, atau variabel lain itu mempengaruhi pengembangan organisasi. Makanya tadi saya sampaikan pengembangan organisasi ini boleh jadi X ataupun jadi Y. Yang penting ada dasar teoritis dan artikel dari jurnal yang mendukung. Paham sampai sini ya? Paham, Bu. Saya minta pendapat dari tim kelompok lain, paham?
Oke, silahkan stop screen-nya. Karena dari penjelasan tim kelompok 2 sudah ada poin yang bisa ditangkap ya, yang bisa menjadi contoh buat teman-teman yang lain. Jadi di sini saya ingin menyampaikan ke semua kelompok ya, teman-teman di semua kelompok di sini. Jadi intinya ada poin yang menyatakan tentang pengembangan organisasi ini. Nah, pengembangan organisasi ini dia bisa jadi X ataupun bisa jadi Y. Tapi untuk bisa menjadi X atau Y ini yang penting ada ini yang penting ini ada itunya ya. Ada referensinya, referensi artikel penelitian yang mendukung. Jadi boleh jadi X, jadi Y. Jadi ketika kalian membuat sebuah analisa itu jadi jelas. Apakah pengembangan organisasi mempengaruhi variabel lain? Kalau tadi kan di penjelasan tim kelompok 2 yang disampaikan oleh Yusuf bahwasanya pengembangan organisasi ini ternyata di sini dia sebagai X kan mempengaruhi Y. Y-nya tadi adalah motivasi. Nah, jadi ketemu nih bahwasanya kita membahas pengembangan organisasi tapi kita bisa melingkan dengan materi kuliah seminar MSDM bahwasanya kita ada pembahasan materi X dan Y gitu. Itu yang ingin saya sampaikan pada pertemuan kali ini. Jadi kita bisa melingkan materi kuliah di pembahasan pengembangan organisasi dengan materi kuliah yang kita bahas di seminar MSDM karena kebetulan kan kita ada di dosen dan kelas yang sama gitu. Jadi biar saling berkaitan gitu. Oke, bisa dipahami ya? Iya, Bu. Iya, Bu. Oke, kalau bisa dipahami tim kelompok lain tidak perlu untuk share screen ya, karena tadi dari poin yang disampaikan si kelompok 2 dari Mas Yusuf tadi sudah bisa memberikan contoh. Atau mungkin dari kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5 ada yang bisa menyampaikan nggak? Ada nggak temuan yang kalian temukan dari hasil review artikelnya bahwasanya pengembangan organisasi mempengaruhi variabel apa? Atau pengembangan organisasi dipengaruhi oleh variabel apa? Silakan tim kelompok 3, 4, 5. Ada yang menemukan poin seperti itu nggak?